Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iran Alfrini dengan nomor induk mahasiswa D1B1200082. Saya mahasiswa semester 1 dengan program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai obat. Yang pertama, definisi obat. Obat didefinisikan sebagai zat yang digunakan dalam pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Namun, dalam kondisi tertentu, ternyata obat juga dapat membahayakan penggunanya. Misalnya, pada pemakaian dengan dosis yang melebihi dari dosis yang dianjurkan, atau dosis maksimal. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut dapat digunakan atau dibeli secara bebas tanpa melalui resep dokter. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat jenis ini sebenarnya masih bisa dibeli tanpa resep dokter, namun tetap tergolong obat keras. Jadi, bagi orang yang memiliki penyakit tertentu, penggunaan obat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sebaiknya menggunakan resep dokter. Meski gejala dan keluhan penyakit sama, obat yang digunakan belum tentu sama. Obat ini ditandai dengan lingkaran biru bergaris tepi hitam. Selanjutnya, obat keras. Obat keras hanya didapatkan dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini tidak bisa sembarang dikonsumsi karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparah penyakit, atau menyebabkan kematian, sehingga harus digunakan sesuai aturan yang tepat. Selanjutnya, obat golongan narkotika. Obat ini merupakan golongan obat paling berbahaya. Obat golongan narkotika mempunyai simbol seperti tanda plus dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini didapatkan dengan resep dokter dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Selanjutnya, obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Perbedaannya dari obat herbal biasa terletak pada proses pengolahan bahan herbal yang telah ditunjang oleh bukti ilmiah secara penelitian klinik sehingga disertakan dengan obat modern. Selanjutnya, obat herbal terstandar atau OHT. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkaran kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Obat ini merupakan obat yang diekstrak dari bahan alam seperti dari tanaman, hewan, maupun mineral. Selanjutnya, obat herbal atau jamu. Kemasan obat herbal dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkaran hijau. Bahan dasar dari obat herbal terbuat dari seluruh bagian tanaman yang telah diolah untuk mendapatkan khasiatnya sesuai dengan prosedur keamanan. Pembahasan yang ketiga mengenai obat yaitu bentuk sediaan obat. Yang pertama, pulvis atau serbuk. Pulvis atau serbuk merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan yang ditujukan untuk pemakaian luar. Yang kedua, pulveres merupakan serbuk yang dibagi
bobot yang kurang lebih sama, dibungkus menggunakan bahan pengemas yang cocok untuk sekali minum. Selanjutnya, tablet atau kompresi merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung pipi atau sirkuler. Kedua permukaan rata atau cembung mengandung satu jenis obat lebih dengan atau tanpa bahan tambahan. Jenis-jenis tablet yaitu tablet kempa, tablet cetak, tablet trikurat, tablet hipodermik, tablet sublingual, tablet bukal, tablet efervescen, dan tablet kunyah. Selanjutnya, pil atau pilulae merupakan bentuk sediaan padat, bundar dan kecil mengandung bahan obat dan dimaksud untuk pemakaian oral. Selanjutnya, kapsul atau kapsule merupakan sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Selanjutnya, kaplet atau kapsul tablet merupakan sediaan padat kompak dibuat secara kempa cetak, bentuknya oval seperti kapsul. Selanjutnya, larutan atau solusiones merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang dapat larut, biasanya dilarutkan dalam air, yang karena bahan-bahannya cair. Peracikan atau penggunaannya tidak dimasukkan dalam golongan produk lainnya. Selanjutnya, suspensi atau suspensiones merupakan sediaan cair mengandung partikel padat tidak larut terdispersi dalam fase cair. Selanjutnya, emulsi atau emulsiones merupakan sediaan campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya, umumnya distabilkan oleh zat pengemulsi. Bentuk sediaan selanjutnya yaitu galenik, merupakan sediaan yang dibuat dari bahan baku yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang disari. Selanjutnya, ekstrak atau ekstraktum merupakan sediaan yang pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat dari Simplicia nabati atau Simplicia hewani menggunakan zat pelarut yang sesuai. Selanjutnya, infusa atau sediaan cair yang dibuat dengan mengekskresi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat selama 15 menit. Demikian pemaparan materi mengenai obat yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.